Audio Jungle. Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Sesuai judulnya, kita mau cerita tentang pertemanan kita yang dimana gara-gara kasus satu ini, hal ini membuat gue memiliki trust issue terhadap orang-orang yang mungkin mau berteman sama gue. Dan kebetulan juga pada saat kejadian itu, gue juga dalam pertemanan itu ya sama lu ya sih ya. Dan itu kejadiannya di tahun 2020 ya kurang lebih ya. Ya, 2020 lah. Oke, jadi ceritanya tuh begini. Pada tahun 2020 itu sebenarnya adalah momen dimana kita berdua lagi sama-sama ngerintis bisnis. Nah, pada saat itu terus terang, gue merasa sedikit nih temen yang gue punya. Gue nggak punya banyak teman. Jadi pada saat itu gue cukup merasa agak sedikit desperate ya untuk kayak siapa nih yang mau berteman sama gue kayak gitu. Nah, pada saat itu kita berdua itu bergabung ke dalam sebuah komunitas olahraga. Dan gue waktu itu juga posisinya 2020 tuh juga baru balik dari kuliah di luar. Jadi gue pastinya kayak pertemanan dari Indonesia mulai lagi nih dari nol. Kita kutip ya, lagi dari nol. Jadi kita posisinya dua-duanya sama-sama kurangnya teman, kutip. Nah, singkat cerita, gue bertemu dengan salah satu orang yang kita sebut aja namanya Anwar di komunitas olahraga ini. Oke ya, komunitas olahraga. Dan Anwar ini sebagai apa? Yang lu kenal? Orangnya itu ramah banget. Dan dia orang yang udah berpengalaman lah di dunia olahraga kan. Jadi gue sedikit banyak gue nyambung sama dia. Terus ditambah lagi, ternyata value-value kita tuh mirip gitu, gue berasanya. Dan pada saat awal-awal tuh gue taunya si Anwar nih dari si Lia dulu, dari cici gue. Nah, dan memang benar secara value itu karena dia sih bilangnya dia ngerintis bisnis juga, punya bisnis. Gue nanya sama dia, lu apa nih kegiatannya? Dia bilang, oh gue baru mulai bisnis kok. Terus gue kayak, oh bisnis apa ya? Kayak gitu kan. Terus di dodge kan, nanti deh gue jelasin. Ntar deh gue jelasin gitu. Terus gue ngeliat IG-nya itu kayak tulisannya financial planner gitu ya. Financial advisor atau planner ya? Sekitaran like itu lah. Pokoknya, oh oke nih mungkin bisnis di bidang keuangan nih. Kayak mungkin konsultan atau apa gitu kan. Udah nih ngobrol-ngobrol. Terus kayak kita itu melihat bagaimana kita melihat uang dan pekerjaan itu tuh satu visi gitu loh. Jadi sama-sama yang kayak, iya nih gue mulai dari nol. Pokoknya ada opportunity apa, gue hajar dulu deh. Pokoknya ini kesempatan gue. Kayak gue banget lah pada saat itu. Dan gue ngeliat juga pertemanan kita itu gak cuman sekedar komunitas olahraga. Karena lama-kelamaan tuh agak bergeser mulai ke arah personal. Ngomongin soal bisnis. Jadi setiap pertemuan kan, kalau ketemu sama dia tuh ngomonginnya kayak bagaimana peluang bisnis, gimana berkembangnya uang. Pokoknya bener-bener ranah yang waktu itu kita memang lagi striving banget juga ya Ci ya? Iya, kayak orang BU, orang butuh duit banget gitu kita berdua gitu loh. Dan kebetulan Anwar ini dalam komunitas olahraga itu punya kita sebutnya upline ya. Iya, atas ada atasnya gitu. Atasannya gitu. Nah, kita sebut namanya siapa nih? Eci aja ya. Namanya Eci. Oke. Gitu kan. Terus gak lama kemudian kita pun juga berteman nih sama si Eci. Si Eci ini sama orangnya juga ramah, terus juga gampang bersosialisasi. Akhirnya kita deket, kita mulai kayak sering hangout bareng, terus kayak jalan bareng gitu kan. Dan Eci ini orangnya juga persuasif sekali ya menurut gue. Dia jago sekali untuk kayak menarik hati orang, terus kayak gitu influence orang. Orangnya enak banget pokoknya, baru orang-orang yang pertama kali banget ketemu sama dia, ketika ketemu sama dia ajak ngobrol, itu bisa langsung kayak klop nyambungnya itu menurut gue ya Ci ya. Iya. Sebenarnya gue tuh udah mulai berasa agak gimana gitu pas dia bilang, gue tahu nih, Linda nih pasti orangnya pekerja keras karena dari olahraganya dia mau melakukan yang keras-keras. Terus gue sebenarnya gimana lo bisa menentukan karakter seseorang hanya dengan lo melihat olahraganya apa gitu. Dan itu kan superficial sekali, lu cuma ngeliat dari satu hal sekali gitu. Tapi oh ya udahlah, mungkin dia punya value yang kayak gitu. Udah dong. Terus suatu hari si Anwar ngajak kita berdua untuk nonton suatu kayak sejenis seminar bisnisnya dia gitu, seminar bisnis komunitasnya dia. Gue makin bingung, komunitas bisnis
Jadi maksudnya nih bisnis bareng-bareng atau lu mulai sendiri gitu, karena nggak pernah ada penjelasan yang jelas lu ngapain gitu sebenarnya. Betul. Kayak gitu loh. Dan waktu itu kebetulan kita berdua nih langsung nonton kan mengenai presentasi lah, intinya kutip presentasi, karena kan kita waktu itu masih pandemi, jadi via Zoom lah kita nontonin kan. Nah, udah dari situ kan kayaknya si Anwar nih ngomong sama lo kan, gimana presentasinya gitu, bukan sih, Ci? Ya. Nah pada saat itu gue cuma bilang kayaknya gue perlu mendiskusikan sesuatu sih tentang presentasi ini. Ntar presentasinya kayak apa, gue jelasin nanti aja gitu ya. Intinya kenapa gue mau ngajak dia ketemuan untuk membahas presentasi ini, karena ada yang aneh gitu loh dengan presentasi ini, yang dimana gue merasa presentasi ini melook down, kan meremehkan bisnis lain gitu. Jadi seakan-akan bisnis ini adalah yang jalan yang the best, lu mau kaya. Dan di situ orang-orangnya memamerkan harta sih menurut gua. Iya, kayak nunjukin si ini karena pencapaian ini udah beli rumah ini, beli mobil ini. Iya. Jadi jatuhnya tuh kayak apa yang menurut gua mungkin superficial ya, bener ya? Superficial banget. Iya, pada saat itu yang gua rasain itu. Cuma gua nggak mau yang kayak sama Anwar langsung ini mah apaan sih? Enggak, aku mau diskusi karena kita kan temen punya pandangan berbeda, it's okay dong. Yap. Ya udah. Terus Linda ngechat nih, gue mau ngebahas nih. Terus langsung Anwar dengan sangat excited bilang, ya udah besok deh kita ketemuan yuk ngebahas. Udah kan? Yeah. Terus kita ketemuan nih di suatu restoran. Nggak ada menyinggung topik itu. Nggak ada. Iya. Jadi di pokoknya restoran itu rapi banget tiba-tiba hari itu. Iya, kayak nggak ada ngebahas tentang bisnis itu pokoknya selama kita makan. Udah nih. Terus pas selesai makan, kayak Linda langsung, ngomong-ngomong presentasi lo kemarin, tiba-tiba. Oh iya. Tiba-tiba. Wah, template. Dia ngebuka dan ngeluarin iPad guys. Nah, sebelum kita lanjutin, udah tahu nih, beberapa orang udah tahu nih kayaknya nih. Pasti ada yang tahu nih, teman-teman ini. Iya, gue kayak, gak usah sampai ngeluarin iPad, gue cuma mau bahas kayak tentang konteks isinya doang gitu. Terus gue belum ngomong apa-apa, dia ngeluarin iPad, terus dia ngeluarin secari kertas dan langsung kayak ngebeberin hitung-hitungan guys. Kayak ini ya, kalau lu join sama gue, lu dapat sekian persen. Kalau orangnya nasabahnya beli sekian, lu bakalan dapat tambahan segini selama berapa tahun. Gue aja sampai gue bener-bener nggak nangkep sih sebenarnya, kayak ini hitungan apaan ya. Dan gue baru ngeh kalau seandainya ya bisnis yang dijalani oleh si Anwar ini adalah MLM. Oke, ini MLM guys. Gue baru ngedong di situ loh. Oh, berarti ya bisnis MLM gitu loh. Ya gue nggak menyalahkan orang-orang yang melakukan MLM ya, karena itu juga gue melihat ya ada potensinya. Ada potensi di mana penghasilan lu yang ngatur gitu. Jadi nggak ada kayak gaji pokok yang di perusahaan-perusahaan lu mau kerja keras kayak kerja ringan kayak lu dapet segitu aja. Gitu kan. It's okay kok kalau lu mau melakukan MLM, cuma gue pada saat itu gue merasa dijebak coy. Serius. Karena pada saat itu kan bener-bener kita pertemuan sebelumnya kita kayak ngobrol-ngobrol kayak berdasarkan apa ya, kayak mengenai pengalaman kita, cerita bisnis. Tapi ini tiba-tiba pada saat pembukaannya aja langsung kayak, tahu nggak apa itu financial security? Hah? Kok ngomongin financial security gitu loh. Bener-bener gue berasa kayak waktu itu bahasanya template banget. Bener-bener, lu pernah denger gak yang namanya bahas financial security? Passive income gitu ya? Seperti ini, passive income gini-gini. Waduh, ya oke nih, kita mau direkrut nih kayaknya nih. Langsung ngeh gitu loh. Nah, gue mau ngejelasin apa isi presentasinya waktu itu ya, presentasinya. Jadi, mereka itu benar-benar ngejelasin hitung-hitungan komisi. Yang dimana gue nggak familiar dalam bisnis, hitung-hitungan komisi itu gimana. Karena dalam otak gue yang namanya lu membangun bisnis, terserah lu punya pendapat definisi apa, buat gue. Bisnis yang dibangun itu adalah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Gitu loh. Kayak misalnya gue menciptakan bisnis salon. Tadinya salon ini nggak ada, jadi ada gitu. Sekalipun orang yang kerjaannya sebagai distributor, mereka akan menyebut diri dia sebagai distributor. Walaupun bisnisnya tuh bisnis
distribusi gitu loh. Betul. Oh, pantesan ngebutnya bisnis, nggak tahu mungkin apa kali Iya, mereka punya definisi lain lah intinya. Tapi yang mungkin kita ditekanin di sini itu ya ternyata kita dideketin untuk direkrut. Karena kenapa setelah itu langsung lanjut ke Eci aja ya. Setelah si Anwar itu berusaha untuk ngedeketin kita, terus kita kayak, oh sorry kita nggak bisa. Eci tuh yang kayak deketin gue, jadinya kayak ngomong, ayolah lu join, gue ngeliat lu tuh punya potensi lo, lu tuh pekerja keras, gue tuh udah bisa yakin banget kalau lu pasti sukses gitu kan. Ya pada saat itu gue ngomong sama si Eci kayak, oh nggak dulu deh, soalnya ya memang gue lagi fokusin di bisnis gue ini. Terus di titik dimana Eci itu jatuhnya jadi yang kayak, lu coba lihat deh bisnis mana lagi yang bisa lu jalan-jalan, lu bisa begini begitu. Jadi kayak, kok lu kayak seakan-akan gak menghargai sih apa yang gue lakuin. Iya. Di situ titik yang gue ngerasa kayak, wah ini gak benar. Kayak meremehkan orang lain ya. Bahkan di presentasinya itu keluar juga kata-kata kayak gitu. Bisnis mana yang bisa kayak begini? Kalian percuma ngapain capek-capek melakukan bisnis konvensional? Kalian harus bangun sendiri dari nol, belum lagi marketingnya, belum lagi modal kalian sendiri. Ini bisnisnya modalnya 0 rupiah loh. Itu benar-benar ditekanin, bisnis modal 0 rupiah. Padahal sebenarnya kan modal apa? Badan kita yang kita. Nggak ada bisnis itu modal 0 rupiah. Itu menurut gua aja udah kayak penjebakan gitu menurut gua. Nggak ada bisnis modal 0. Paling nggak lu menggunakan energi, waktu lu, transportasi lu, itu pasti keluar yang namanya bangun bisnis. Dan sebenarnya nggak lama kemudian kan kayak, karena abis penolakan itu, ada beberapa saat lah si Eci juga kayak masih deketin gue tapi gue udah nggak mau lagi gitu loh Ci. Nah sebenarnya ada beberapa temen gitu loh Ci yang ngomong sama gue. Iya. Pada saat itu kayak si ini ngajakin gue ini nih nongki atau apa. Terus gue langsung mikir, kayaknya jangan-jangan mau direkrut nih juga kan. Iya, ada lah orang-orang. Nah ada beberapa orang nih. Beberapa orang tuh akhirnya pada satu selesai juga bilang, lu tahu nggak, masa gue mau direkrut, woi gini. Ya tapi gue nggak mau membeberkan lah apa yang terjadi sama kita. Iya. Jadinya kan kita menjelek-jelekan nama baik seseorang lah, tapi kayak kita cukup, oh ya gue denger nih, beberapa orang kayak kasih tahu ke gue, tapi gue nggak mau kasih tahu si Eci sama Anwar, buat apa gitu loh. Dan mungkin setelah kejadian itu pun, ya bener, Eci sama Anwar kan akhirnya udah nggak deket kan. Bener-bener begitu ketika kita udah nolak mereka, itu benar-benar hubungan pertemanan kita tuh kayak langsung kayak menguap, tau nggak lo, hilang ditelan angin. Anjir, langsung berarti mereka lah. Gue mikirnya sorry banget nih kalau Anwar sama Eci denger. Gue pada saat itu mikir lu emang ngedeketin kita untuk ngerekrut jadi bawahan lo. Dan gue sempat ngecek di aplikasi Get Contact juga, tiba-tiba ada nama gue, Amelia Prospect. Ini pasti Amelia Prospect. Siapa lagi ngasih nama kayak gitu? Gila, Amelia Prospect ya. Iya, sebenarnya gini, intinya kita ngomong kayak gini bukan untuk menjelekkan bisnis MLM siapapun, karena gue juga tahu orang-orang bahkan yang gimana ya, gue nggak mau ngomongin produknya apalah. Cuma gue kenal orang-orang yang bergerak di produk ini itu banyak yang baik gitu, Lin. Benar, cuma sayang sekali image dari profesi ini tuh dirusak oleh oknum-oknum yang seperti ini, yang benar-benar lu ngajak nongki, tiba-tiba lu ngeluarin iPad, aduh banget. Itu bahkan di TikTok udah banyak banget woy kayak nyindir orang-orang yang kayak gini. Dan gue sebenarnya jujur gue lebih appreciate sama orang yang datang ke gue kayak ngomong, Lin, sorry lo ada waktu nggak ya? Gue tujuannya mau ngajak lo untuk ngobrol, soalnya gue agen seseorang, atau enggak gue mau nawarin produk apa. Gue lebih baik lu to the point kayak gitu dibanding berbalut kayak gue dalam pertemanan ini itu. Tiba-tiba ternyata keluarin iPad, minum di tempat kopi, seret. Iya, bener banget sih. Kalau gue sih pada saat itu merasa yang mau direkrut tuh sebenarnya lu, Lin. Gue tuh mau direkrut juga karena kayak gue sepaket aja sama lu gitu. Why not gitu kan? Kayak why not, sebenarnya mereka tidak gimana banget gitu loh sama gue. Mungkin karena gue tuh orangnya lebih memberikan tembok ya kalau ada orang lain ngedekatin gue. Kayak gitu. Udah intinya pokoknya Anwar dan Eci,
Kalau sampai video ini nyampe ke kalian, tujuan kita bukan untuk menyerang kalian. Ini 100% untuk ya sharing aja sama teman-teman, karena gue yakin dan gue udah denger banyak banget orang yang ada di kapal yang sama kayak kita. Betul. Kayak gitu. Ini bener-bener gue cuma mau menyatakan perasaan gue doang. Terserah lu mau ngatain gue baper kayak mau apain, nggak ada. Pokoknya gue cuma berterima kasih sama lo karena lu udah memberikan pembelajaran yang sangat bagus buat gue dan Linda. Betul. Dan untuk teman-teman, kita di sini mau juga menegaskan, kita sama sekali tidak membenci profesi MLM, sama sekali tidak. Yang kita mau ceritakan di sini adalah tentang tentang pengalaman trust issue kita dalam pertemanan. Bukan masalah pekerjaannya. Ya. Tapi ini konteksnya adalah trust issue dalam pertemanan. Bener loh, tapi sejak Anwar sama Eci itu gue jadi kayak ada orang yang approach gue duluan. Gue bakalan kayak nih orang ada agenda apa ya? Kayak gitu. Gue gak segampang itu lagi untuk kayak menerima seseorang dengan tangan terbuka. Iya, nggak apa-apa sih. Karena mungkin pada saat itu juga, kalau kita kilas balik ya Ci ya, ini kan masalah si Eci dan Anwar ini di luar kontrol kita kan? Iya. Dalam arti mengenai sifat-sifat dia ini. Cuma pada saat mungkin di tahun 2020 itu ya, kalau gue nih Ci, gue merasa pada saat itu emang otak gue tuh self beliefnya tuh adalah uang. Gue nggak memerlukan yang namanya cinta, kutip. Jadi gue berpikir ya udah, uang sama dengan cinta. Jadi tuh yang tertanam dalam self belief gue. Buat apa? Gue kayak punya deep connection sama orang gitu loh Ci. Gue lebih mengutamakan mengenai mengejar mimpi gue. Jadi mungkin itu yang membuat gue meng-attract orang-orang sekitar gue yang memiliki nilai-nilai yang sama. Betul. Gue juga ya lebih menunjuk diri gue aja sih. Kenapa gue bisa menarik orang-orang seperti itu. Gitu intinya. Jadi ya mungkin terserah sih si Eci ataupun Anwar di luar sana mau kayak gimana pun juga. Tapi di video ini dibuat, kita udah banyak berubah dari 2020. Kita tidak membenci Eci dan Anwar sama sekali. Justru kita ngelihat pembelajaran itu membuat gue melihat, oh mana nih self belief gue yang mesti gue perbaiki ataupun improve supaya kedepannya gue tidak lagi menarik orang-orang seperti mereka. Betul. Semoga Anwar dan Eci kalian sukses selalu. Sukses untuk Anwar dan Eci ya. Oke. Teman-teman terima kasih udah nonton video kita kali ini. Semoga bisa berguna sharing kita. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman serupa, silakan banget untuk komen di kolom komentar. Jangan takut, tenang aja. Selama tidak mengandung sara ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa videonya di like, subscribe, dan share ke teman-teman yang mungkin suka dengar cerita kayak gini. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah.